berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Ada kabar mengagetkan ini. Kemarin secara mendadak Presiden Prabowo itu melakukan reshuffle atau pergantian kabinet. Dan Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro yang menjabat Mendikti-Saintek diganti dengan Profesor Brian Yuliarto. Dia seorang guru besar di Institut Teknologi Bandung atau ITB sana. Lah Om Begawan ya tentunya penasaran tuh, mengapa ini? Pembantu presiden yang baru kerja sekitar hampir 4 bulan kurang sehari sudah dicopot dari jabatannya. Artinya kerja 4 bulan dengan beban sebesar itu atau ngurusi pendidikan tinggi, sains dan teknologi itu bukan perkara gampang. Bukan itu saja, mengganti seorang menteri itu kan nggak kayak kita nyari tukang isah-isah atau tukang mbah-mbah, tukang bersih-bersih rumah. Wah, agar sregep dan resik ya cukup. Nyari orang dengan kemampuan tinggi memimpin instansi kementerian ini ngurusi berbagai kampus seluruh Indonesia. Termasuk pula tata kelola universitas. Belum lagi terkait sains serta teknologi. Tentu perlu waktu, perlu proses. Apa sih yang membuat Pak Mendikti ini diganti? Begawan kan ya penasaran. Ini jujur loh, Begawan penasaran jujur loh ini. Soalnya dilihat dari latar belakangnya, Pak Satrio ini kan bekas Dirjen Dikti. Artinya sebelum jadi menteri ngerti perkara-perkara urusan lingkup kementerian yang dibebankan padanya. Nah, secara subjektif Om Begawan menduga ini. Aksi-aksi mahasiswa yang menyuarakan Indonesia gelap itu yang jadi penyebabnya. Lu ya siapa yang gak resah? Anak kuliah yang turun ke jalan itu makin hari makin banyak, tambah bergelombang bagaikan tsunami. Mahasiswa yang melakukan demonstrasi bertambah besar. Nah ini akibatnya. Kampus-kampus yang sebelum tidak bergerak, mereka ikut demonstrasi. Lagian topiknya soal Indonesia gelap kok. Oh horor, serem banget. Demo mereka itu menyuarakan keprihatinan atas kondisi bangsa, atas kepemimpinan Prabowo yang diwarisi oleh pemimpin sebelumnya, serta turut menyuarakan ketidaksetujuan mereka atas efisiensi sektor pendidikan. Termasuk ya di Dikti-Saintek ini. Ya mungkin Presiden merasa ini Profesor Satrio tak mampu menahan, setidaknya membuat mahasiswa yang demo nggak makin gede. Lah kan ya kampus ada rektornya, masa menteri suruh turun sendiri. Lah kabarnya hari ini sama besok, ini puncak dari aksi mahasiswa. Pak Prabowo takut gitu di demo mahasiswa. Ya kalau takut ya apa aspirasi dari kalangan generasi muda didengarkan Pak, dipelajari. Bisa jadi suara mereka beneran suara hati rakyat loh Pak. Mestinya kepala negara itu seneng ada demo mahasiswa gitu. Berarti ada kepedulian dari anak-anak bangsa ini. Dari akademisi yang sedang belajar di perguruan tinggi. Ada perhatian atas apa yang terjadi di negara kita ini. Kan sejak dilantik, Presiden belum melakukan dialog dengan kalangan aktivis mahasiswa juga. Buat takut, keingat masa lalu. Nek kepala negara sibuk, repot, nggak sempat, sulit ngatur waktu. Bisa didelegasikan pada wakilnya untuk turun nemui mahasiswa. Daripada hanya ditugasi keliling sekolah dasar, SMP aja. Hanya ngelihat implementasi makan bergizi untuk apa? Serta bagiin susu kotak, buku, sama mainan anak-anak. Lah kemarin malah bagiin skincare. Ciloko ini. Masa sekelas Wapres tugasnya setingkat sales. Bagi-bagi barang. Ini rakyat jelas penasaran loh. Begawan juga ini. Menteri kan belum banyak berbuat. Hasilnya juga belum kelihatan semua. Masih proses. Belum ada setengah tahun. Kalau dari pemberitaan atau informasi yang beredar, belum tak temukan nih penyebab posisi Mendikti diganti. Penyebabnya apa itu belum jelas ini. Baru menduga-duga ini. Nah dugaan pertama saya tadi,
nggak bisa menahan demo mahasiswa yang semakin membesar di semua kampus di Indonesia. Apa sih kesalahan yang cukup fatal yang dilakukan oleh Profesor Satrio? Atau mungkin kasus yang dulu itu, dulu sempat ada konflik sama bawahnya loh itu, termasuk ada rekaman yang beredar, suaranya mirip Mendikti melakukan kekerasan mungkin. Dan sebagai kepala negara memang mengganti pembantunya itu hak dia, itu hak prerogatif Pak. Ning rakyat kan pengen tahu kenapa diganti. Memang sih Profesor Satrio itu sempat didemo bawahannya akibat kesewenang-wenangannya pada bawahan. Nah setelah kejadian bulan Januari kemarin kan sudah pada berdamai itu. Yang berkonflik sudah ketemu serta saling memaafkan. Tak kira ya tidak ada lagi yang dipersoalkan. Makanya pergantian ini, apa ya perkara demo-demo mahasiswa itu. Kalau yang kemarin kan sudah damai itu. Mungkin saja ini. Sebelumnya Pak Menteri sudah dipanggil ke istana. Atau ditelepon sama presiden, bisa gak tuh menangani mahasiswa untuk bertahan di kampus, gak usah demo atau minimal gelombang protes tidak membesar. Lah mbok kira gampang gak gitu, meminta mahasiswa tidak turun ke jalan, makin ditahan makin bludak loh mahasiswa itu. Mahasiswa itu lagi punya idealismenya sebagai seorang mahasiswa. Dikon mundur ya wekah. Lah hingga pembegawan konten sekarang ini belum ditemukan alasan yang substansif mengapa Profesor Brian menggantikan jabatan Profesor Satrio. Kita tentu tahu kewenangan pembantu presiden diganti kapan itu hak prerogatif presiden sekali lagi. Hanya ganti orang kan nggak bisa sak dek saknya tujuk-ujuk tiba-tiba atau dadakan. Mendikti itu kan bukan tahu bulat yang bisa digoreng dadakan harganya Rp500. Tahu bulat. Loh, dalam menjalankan tugas di 4 bulan ini loh, seorang menteri tentu belum banyak melakukan sesuatu Pak. Apalagi sekarang ini belum banyak dana APBN cair. Artinya belum bisa diukur kinerja atau kemampuan pembantu presiden. Apalagi ada pemangkasan dan sebagainya. Apa demo mahasiswa yang ini besar di berbagai wilayah itu memunculkan rasa traumatik bagi Pak Presiden. Kan itu dulu tahun 1998 waktu Prabowo jadi mantu Pak Harto. Demo-demo mahasiswa juga terjadi waktu itu, malah demo besar-besaran itu. Meski penguasa Orde Baru itu punya posisi kuat, akhirnya kan dia mundur juga. Tidak mampu mempertahankan jabatannya. Mengerahkan TNI Polri buat membubarkan demo, tak mampu membuat jabatan presiden yang sudah 32 tahun bisa tetap dipertahankan. Dan harusnya sekarang TNI dan Polri harus sadar, paham. Harus ada bersama rakyat. Jangan-jangan ini banyak anak-anak TNI, anak Polri yang ikut demo. Siapa ngerti? Nah, memori itu balik lagi mungkin pada Pak Prabowo. Merasa deja vu, ingatannya balik. Demo-demo mahasiswa akan mengancam atau bisa memaksa presiden meletakkan jabatan. Padahal sekarang kan jabatan presiden itu dipegang sama dirinya tuh. Nurunkan TNI Polri, takutnya malah bikin demo malah saya gede. Bahaya nih. Tidak bikin mahasiswa takut. Lantas digantilah menteri yang menaungi institusi para mahasiswa tadi. Jadi orang nyalah ke masalah negara pemerintahan yang nggak becus, tapi menyalahkan menterinya yang nggak bisa nanganin mahasiswanya yang mau demo. Loh, reshuffle yang dilakukan Prabowo pada kabinet pertamanya ini terhitung sangat pendek. Soalnya dulu zaman Jokowi, pergantian pertama dilakukan setelah 11 bulan pemerintahan berjalan. Apakah waktu nunjuk Profesor Satria tidak dilakukan dengan matang? Lalu apa fungsinya, topoksinya apa? Presiden sebelum melantik mereka memanggil para calon menteri dan wakil menteri ke Kertanegara loh. Ya mesti Begawan tahu itu. Prabowo tidak menguasai semua hal atau semua bidang. Tidakkah dirinya mestinya bersabar melihat perkembangan? Minimal hingga anggaran buat kementerian turunan. Apa karena ada kebijakan presiden yang terkait pendidikan tinggi tidak dijalankan sama Pak Menteri? Ya tapi soal apa? Apa ada perintah khusus presiden yang tidak segera dimulai sama Profesor Satrio? Kan masih ada janji presiden waktu kampanye. Belum tampak di 4 bulan pemerintahan. Sehingga tuh Begawan tuh ada 2 janji kepala negara yang berkaitan sama pendidikan.
dan berada di bawah kewenangan Profesor Satrio. Yang pertama adalah janji mengirimkan 10.000 mahasiswa buat kuliah kedokteran di luar negeri. Nanti kuliah di luar negeri nggak balik lagi. Ya, kehilangan 10.000 dokter nanti malah. Nah, sama rencana pendirian 300 fakultas kedokteran. Loh, ini gimana ini? Sudah ngirim 10.000 mahasiswa kedokteran, masih mendirikan 300 fakultas kedokteran. Ini 2 program itu kan ya butuh duit. Nganggo biaya. Dengan dipangkasnya 22,5 triliun di Kementerian Pendidikan dari Pagu 57,6 triliun. Apa mungkin rencana itu masih bisa diwujudkan? Nek kayak gini, kudunya kan ya kepala negara bisa introspeksi. Nggak malah tutup mata, gelem ngerti, nggak mau memahami kesulitan anak buahnya. Tidak mudah loh menemukan apa sih latar belakang atau penyebab Pak Menteri diganti. Kalau nyimak penjelasan Profesor Satrio, dirinya mengaku mundurkan diri dengan dalih. Ini pengakuan Pak Satrio. Tidak sesuai dengan harapan pemerintah. Loh, memangnya di 4 bulan menjabat apa sih harapan yang diberikan sama dia? Apa yang tidak sesuai? Apa 2 program presiden tadi yang dipaksakan dijalankan? Sementara dananya disunat besar-besaran. Kon golek dhewe. Nah, sebagai seorang akademisi dalam pengambil keputusan, pasti ada penyebab rasional. Orang kaya wong pasar. Mengapa keputusan itu diambil? Loh, sayangnya Profesor Satrio tidak mengungkapkan itu. Ini menyangkut perkara apa yang tidak sesuai harapan itu. Pembegawan nggak mau berpikir negatif loh. Semoga bukan karena perkara yang tidak berkaitan sama kepentingan politik presiden. Atau ada urusan Gerindra yang terganggu. Di awal-awal kabinet mulai dilantik, beliau ini tidak termasuk loh. 10 menteri yang kemungkinan akan diganti duluan. Dia termasuk kinerja bagus. Versi ngompol. Nah, Profesor Satrio nggak masuk di nominasi itu. Atau menteri yang tak lihat mesti buruan dicopot, masih banyak menteri lain yang lebih layak diganti, layak segera direshuffle dibanding Profesor Satrio. Ini dudu mergo Begawan mau mbelani loh. Hanya jika dilihat latar belakang Profesor Satrio itu kecil kemungkinan diganti dengan orang lain. Dia ini bukan orang baru di kementerian dan pasti memahami seluk-beluk kebijakan pendidikan tinggi. Adanya pergantian menteri yang dicopot atau digantikan tanpa penyebab pasti menandakan tata kelola sumber daya manusia di pemerintahan pantas kita pertanyakan. Andai sekelas profesor yang sudah terlibat cukup lama di urusan pendidikan tinggi bisa digantikan kapan saja, bagaimana sama menteri yang lain? Yang berasal dari relawan misalnya, dari bintang film atau apa. Misalnya toh pun benar. Presiden tidak suka di demo mahasiswa dan pembantunya yang bertanggung jawab dalam urusan pendidikan tinggi. Kan tidak ada kaitannya itu. Masa Menteri Pendidikan Tinggi bisa ngatur atau campur tangan dalam kehidupan semua mahasiswa di seluruh Indonesia? Nek perkara mahasiswa pada demo dengan mengusung isu Indonesia gelap. Mengapa Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman tidak diganti duluan? Soalnya pada awal pemerintahan terjadi aksi besar-besaran para peternak susu, peternak sapi. Masa susu bisa diternak? Demo peternak sapi di berbagai daerah, ya lumayan jadi sorotan. Susu udah dibuang-buang, dibagi-bagikan secara gratis, kerugian sampai ratusan juta. Peternak menuntut hasil produksi susu bisa diserap sama industri. Buktinya Pak Amran ya aman-aman saja tuh posisinya. Loh, nek pergantian itu sekedar anggapan ketidakmampuan Pak Menteri, tergantung siapa yang menilai. Loh. Ada tuh banyak menteri yang lain yang harusnya sudah diganti duluan. Tuh. Misalnya ada Menteri Desa, Menteri HAM, Menteri Koperasi, Budiari, Wamenakri, Manuel Ebenezer. Enggak kredibel itu jadi menteri itu. Menteri Hukum Pak Andi Atgas. Dan lainnya mereka-mereka itu yang seharusnya tidak dipilih dan dipercaya buat pemimpin kementerian. Ini beneran nih Presiden Prabowo, ngerti dengan jelas. Kinerja Pak Menteri yang tidak sesuai itu perkara apa ini? Kok ujuk-ujuk direshuffle. Lah ke depan, malah nggak sampai setahun lah, akan ada menteri yang diganti kembali. Mengapa Pembawan berani nyebut gitu? Ya yang sekarang nggak jelas penyebabnya saja bisa diganti. Ya. Otomatis menteri yang lain terancam diganti tiap saat bisa. Nah ini sebelum tak tutup ini, saya udah kesel itu. Ngomongin Pak Prabowo, piye negara ini.
Ini tak ingatkan kembali ya, nanti episode Ngompol spesial. Edisi Ngompol 1000. Ada apa di episode itu? Wis pokoknya intinya mengagetkan. Tunggu ya. Nantikan tayangan hanya di Sewot TV bersama Ngompol Om Begawan. Salam Ngompol, salam Begawan. Jangan lupa subscribe. Dadah.